Dan hal ini membuat sejumlah organisasi disabilitas mengecam pemerintah yang memutuskan untuk memvonis mati seseorang penyandang gangguan jiwa. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau kembaran sama aku, pakai merch Neror pas nonton, linknya udah ada di bawah. Guys, tahukah kalian bahwa hukuman mati di Indonesia itu sebenarnya udah diterapkan dari 1808 ketika Daendels masih bertugas di Indonesia. Dan saat ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi sampai detik ini masih ada capital punishment atau hukuman mati di Indonesia, masih diterapkan. Dan menurut lembaga swadaya masyarakat imparsial, sejak tahun 2014 sampai 2024, ada sebanyak 518 orang yang menjadi terpidana mati di Indonesia. Kasusnya memang beragam, tapi kebanyakan memang berhubungan sama narkotika. Yes, Indonesia is very strict when it comes to drug smuggling. Nah, dari banyaknya kasus-kasus terpidana mati Indonesia, ada beberapa kasus tidak umum yang melibatkan warga negara asing. Walaupun mungkin di negara asalnya sudah tidak menerapkan hukuman mati, ketika mereka melakukan kesalahan di Indonesia, siapapun akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hari ini kita akan membahas beberapa WNA yang mendapatkan pidana mati di Indonesia. So langsung aja, without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai dengan Rodrigo Goularte pada 31 Juli tahun 2004. Coba guys, kalian waktu itu umur berapa? Komen di bawah. Tapi di hari itu, petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan sebuah upaya penyelundupan kokain sebanyak 6 kg. Dan ini bisa terjadi ketika para petugas bandara memeriksa bagasi dari seorang penumpang penerbangan CXX77 dari Hong Kong. Nah, ada nih salah satu penumpang yang namanya Rodrigo Goularte. Itu membawa 6 papan selancar. Nah, hal ini sebenarnya cukup normal ya. Kalau misalkan kalian sering ke bandara, biasanya ngeliat tuh banyak orang yang emang datang ke Indonesia untuk berselancar dan membawa papan selancar mereka sendiri. Nah, tapi ada sesuatu yang sesuatu yang mencurigakan tentang papan selancarnya Rodrigo. Petugas yang memeriksa pada saat itu curiga bahwa papan yang dibawa Rodrigo itu menyimpan sesuatu di dalamnya. Dibongkarlah semua papannya dan ternyata bener aja kecurigaan para petugas bandara karena ada rongga-rongga yang terdapat di papan selancarnya yang diisi dengan 17 kantong plastik hitam. Saat plastik-plastik tersebut dikeluarkan, dibuka, di dalamnya guys, terdapat setengah kilogram kokain. Yang berarti dari 12 plastik ada 6 kg kokain. Barang haram yang bernilai 2,4 miliar rupiah pada saat itu. Kalau misalkan yang banyak dibahas itu katanya 6 kg, di beberapa sources kayak CNN, Detik, atau Antara News, dikatakan bahwa Rodrigo itu bahkan menyelundupkan 19 kg kokain. Karena penemuan tersebut jelas Rodrigo dan dua temannya, Fred Magueta dan Emerson Guimares, diringkus sama petugas. Akhirnya ditelusuri tuh, kira-kira orang-orang ini datang dari mana. Ternyata mereka semua tuh datang dari Brazil. Mereka membawa barang-barang tersebut ditujukan untuk sampai di Bali. Dengan sebelumnya mereka sempat transit di Afrika Selatan, di Hong Kong, dan di Jakarta. Berarti lolos ya di Afrika Selatan dan Hong Kong. Untuk petugas Bandara Soekarno-Hatta, kepo ya, dan curiganya dicek beneran. Anyway, setelah ditangkap, Rodrigo menjalankan persidangan. Dan dari persidangan tersebut, pada 7 Februari tahun 2005, Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Rodrigo dengan pidana mati. Dan setahun kemudian, pada 2006, saat dia di penjara, Rodrigo bahkan mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar berita itu, sepupunya Rodrigo, Angelita, meminta seorang dokter dari Brazil untuk memeriksa kondisinya Rodrigo. Ternyata si dokter mengatakan bahwa Rodrigo itu mengalami depresi dan gangguan kejiwaan bipolar. Bahkan pihak keluarganya tuh bilang bahwa Rodrigo ini menderita sakit kejiwaan kronis sejak tahun 1999. Ibunya di Brazil ternyata juga mengidap penyakit bipolar psikopatik. Saudara laki-lakinya mengalami gangguan kejiwaan dari tahun 1983 sampai harus dirawat. Intinya kayak emang sakitnya tuh genetik. Bahkan ada rekam medis yang menunjukkan bahwa Rodrigo itu pernah beneran dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 bulan di tahun 1999. Intinya muncullah dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Rodrigo itu memang punya riwayat gangguan mental. Bahkan sejak dia berusia 10 tahun. Nah, yang menarik adalah respons dari penemuan tersebut. Kasus ini membuat Rodrigo masuk ke dalam lingkup disabilitas. Dan hal ini membuat sejumlah organisasi disabilitas mengecam pemerintah yang memutuskan untuk memvonis mati seseorang penyandang gangguan jiwa. Bahkan menurut Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, eksekusi terhadap Rodrigo itu merupakan pelanggaran terhadap perundangan Indonesia. Dalam pasal KUHP 44 disebutkan bahwa orang yang jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak bisa dipidana. Meskipun begitu, Jaksa HM Prasetyo mengatakan
bahwa gangguan jiwanya Rodrigo ini hanyalah dalih untuk membatalkan proses eksekusi, dan karena hal itu Rodrigo akan tetap dieksekusi. Sampai akhirnya pada 29 April tahun 2015, Rodrigo dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Berdasarkan pengakuan dari Pastor Charlie Burrows yang bertugas untuk mempersiapkan Rodrigo sebelum eksekusinya, Rodrigo pada saat itu nggak sadar apa yang akan menimpanya sampai sesaat sebelum dia dieksekusi. Bahkan dikatakan di hari-hari terakhirnya Rodrigo itu sering mendengarkan suara-suara aneh, dan suara-suara tersebut memberitahu dia bahwa semuanya akan berjalan secara lancar, berjalan baik, dan dia mempercayai suara-suara itu lebih dari siapapun. Oh, kasihan. Kalau misalkan beneran kan kasihan. Ya enggak lah, dia tetap bawa drugs, kecuali dia dieksekusi karena dia ngapain. Iya sebenarnya. Ya kan? Kecuali kalau misalkan berhubungan nih, dia dieksekusi gara-gara dia membiarkan mobil terbakar di depan mukanya, padahal ternyata dia gila gitu. Apalagi waktu dia menyelundupkan, dia melakukan dengan sadar dong. Kalau sadar orang sama dia dicoal-coal, dia bikin rongga di dalam papan selancar. Dan kata pihak berwajib deh pokoknya, dia bilang gini, kalau misalkan emang dia sakit, seharusnya pernyataan dia sakit, bukti-bukti sakit itu udah Dari awal, bener, makanya aku tadi bilang Brazil ini kayaknya dia backdating. Gimana menurut kalian guys? Ini sempat jadi perdebatan besar nih. Orang-orang yang merasa bahwa dia mestinya tidak dieksekusi karena dia sakit mental, atau jatuhnya lebih kayak memiliki riwayat penyakit kejiwaan, atau orang-orang yang merasa bahwa enggak dong, karena vonisnya itu tidak berhubungan dengan penyakitnya dia datang ke Indonesia mengambil resiko yang sangat besar, mestinya dia tahu juga konsekuensinya. Dan peraturan adalah peraturan. Kalau kalian guys lebih condong ke yang mana? Coba komen di bawah. Next ada Nurdin M. Top. Coba guys, kalian tahu nggak nama Nurdin M. Top? Aku yakin sebenarnya kalau misalkan di generasi aku mungkin nggak ada yang nggak tahu. Tapi kalau kalian mungkin sedikit lebih muda, kayak Sabil, pas kecil dia pikir Nurdin M. Top itu nama seorang artis dangdut. Tapi bukan, walaupun namanya sering banget dibahas, terutama di tahun 2000-an, Nurdin M. Top ini adalah nama dari seorang warga Malaysia yang diyakini sebagai dalang dari berbagai aksi teror di Indonesia. Seperti bom Natal tahun 2000, bom JW Marriott Kuningan di tahun 2003, bom Kedubes Australia 2004, serta bom Bali 1 dan 2. Sebenarnya kejadian-kejadian teror itu adalah masa yang sangat kelam di sejarah Indonesia, dan juga terkait beberapa nama lainnya yang bisa banget kita bahas jadi satu video detail panjang. Tapi di video kali ini kita bahas aja Nurdin M. Top-nya. Jadi Nurdin ini sebenarnya nggak pernah diketahui secara gamblang, tapi diduga dia tuh berperan sebagai pencari anggota baru, juga penyandang dana untuk kelompok militan agamis regional yang bernama Jemaah Islamiyah. Walaupun para pengamat mengatakan bahwa setelahnya dia tuh bikin grup dia sendiri. Dr. Azahari, Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas itu menjadi orang-orang paling wanted di Indonesia, pencarian utamanya Polri. Bahkan FBI dari Amerika itu juga memasukkan Nurdin dan gengnya itu ke dalam daftar orang-orang paling dicari. Dan kalau kalian inget tuh di masa-masa itu, aku masih kecil banget, tapi aku inget banget memang nama dan foto mereka itu disebar di mana-mana. Bener-bener kayak di film-film di mana warga itu diminta untuk membantu mencari dan melaporkan kalau saja terlihat wajah-wajah mereka. Knock on wood, jangan sampai terulang kembali. Tapi pada 9 November tahun 2005, Satuan Khusus Anti Terorisme Densus 88 melakukan penyergapan di Batu Malang, dan dalam penyergapan itu tim Densus 88 berhasil melumpuhkan Dr. Azahari. Tapi pada hari itu Nurdin berhasil meloloskan diri, dan 1 tahun kemudian pada April 2006 Densus 88 kembali melakukan penyergapan di Wonosobo, Jawa Tengah, dan lagi-lagi Nurdin berhasil melarikan diri. Kayak belut gitu, hilang. 2008 dilakukan lagi-lagi penyergapan di Palembang. Agustus 2009 di Bekasi. Tetap aja dia selalu bisa lolos. Tapi OG Neroris pasti udah tahu, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, belum tentu dia bisa melewati lubang makanan. Sampai akhirnya setelah lolos dari 4 penyergapan, pada 17 September 2009, Nurdin M. Top berhasil dilumpuhkan dalam penyergapan sebuah rumah kontrakan di Jebres, Solo. Operasi penyergapan itu sangat menegangkan guys, dan berdasarkan pengakuan seorang tetangga nih di Solo bernama Widodo, beda Widodo. Pada malam 16 September terlihat bahwa beberapa orang itu berseliweran di dekat sebuah rumah yang dikontrak atas nama Susilo dan Putri Munawaroh. Dan salah satu dari orang-orang itu meminta Widodo untuk mematikan lampu rumah. Ternyata orang yang berseliweran itu adalah Densus 88.
Dan salah satu anggotanya adalah Brigadir 1 Iwayan Pandem. Pada saat itu hanya membawa sebuah pistol Glock dan pentungan. Bahkan beliau tuh lagi nggak pakai rompi anti peluru. Pak Wayan ini berani banget guys, dia langsung mencoba untuk mendobrak pintu rumah yang sas, yang mencurigakan. Dan setelah beliau berhasil masuk, beliau mendengar guys, kokangan senjata api M16 dari balik pintu kamar rumah. Ih, merinding banget gak sih? Tahu gak kamu M16? Gak main PUBG sih. Aku jadi tahu. Gak lama kemudian 3 peluru meletus ke arahnya dan anggota tim lain langsung bertindak. Ketegangan terus meningkat, suara tembakan terus berlanjut sampai sekitar jam 1 dini hari. Sekitar jam 2.30, ambulans, mobil jenazah, dan pihak Polresta Surakarta tiba di TKP. Tapi sekitar jam 2.45, rentetan tembakan kembali terdengar sampai akhirnya berakhir jam 6 pagi. Dari penyergapan tersebut, Densus 88 berhasil melumpuhkan Nurdin M. Top dan 3 orang lainnya yang terlibat dalam aksi terorisme, yaitu Bagus Budi Pranoto alias Urwah, Aryo Sudarso alias Aji alias Mistam, dan Susilo. Keempatnya kehilangan nyawa mereka sebelum sempat diadili. Walaupun sudah jelas nih guys, kalau misalkan mereka tertangkap tanpa kehilangan nyawanya, Nurdin M. Top pastinya akan diberikan hukuman mati. Seperti hukuman yang diberikan pada dalang terorisme Imam Samudra. By the way, saat disergap itu guys, di rumah tersebut ditemukan juga bahan peledak, senapan serbu, dan juga senjata-senjata berbahaya yang meyakinkan orang-orang bahwa mereka itu juga lagi planning atau merencanakan aksi mereka berikutnya. Tuh Bill, bukan penyanyi dangdut ya. M-nya tuh bukan memang. Next ada kasusnya Mary Jane Fiesta Veloso. Mary Jane adalah seorang perempuan asal Filipina yang terpidana mati di Indonesia atas kasus narkotika. Jadi sebenarnya kisah hidupnya Mary Jane ini cukup menyedihkan guys. Tahun 2009 dia tuh bekerja sebagai seorang TKW di Dubai karena dia harus menghidupi 2 anaknya sendirian. Nah, suatu ketika majikannya di Dubai itu mencoba untuk melecehkan Mary. Dan karena hal itu dia takut banget, dia balik ke Filipina. Hanya setelah 9 bulan dia tiba di Dubai. Sesampainya dia di Filipina, dia cari kerja lagi dong, karena dia masih butuh untuk menghidupi 2 anaknya. Temannya menawarkan Mary Jane untuk kerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Pergilah Mary Jane ke Malaysia. Tibanya dia di Malaysia, dia dikasih tahu bahwa lowongan ART yang dikasih tahu sebelumnya kepada dia itu udah nggak ada. Intinya lowongan yang di Malaysia itu udah tidak tersedia. Tapi ada lowongan untuk bekerja di Indonesia. Akhirnya ditanya dia, mau nggak ngelanjutin ini aja, pergi ke Indonesia untuk bekerja? Karena emang nggak punya pilihan banyak, Mary Jane pun setuju. Saat dia hendak pergi ke Indonesia, ada orang yang bilang sama dia, boleh nggak aku titip koper, nanti kamu aku kasih $500. $500 itu pada saat itu sekitar 5 juta rupiah. Nah, dia mikirnya kayak just tip aja gitu, cuma bawa barang, lumayan banget dapat 5 juta rupiah. Dibawalah koper tersebut, dan pada 25 April tahun 2010 Mary Jane terbang dari Malaysia ke Bandara Adi Sucipto di Jogja. Nah, sesampainya di Indonesia, Mary Jane tuh nggak kepikiran apa-apa. Dia masukin baggage-nya seperti biasa, melalui pengecekan seperti biasa. Tiba-tiba dia di stop. Petugas keamanan bandara curiga dengan koper yang dibawa sama Mary Jane. Mary Jane nggak merasa bahwa dia membawa apa-apa. Akhirnya dia membiarkan petugas bandara untuk mengecek koper tersebut, dan di dalamnya mereka menemukan ada 2,6 kg heroin. Bahkan heroinnya itu dijahit di dalam kopernya. Saat ditangkap, Mary Jane kaget banget dan bilang bahwa dia nggak tahu apapun tentang heroin tersebut. Dia cuma dibayar atau diminta untuk membawa kopernya. Ya, tapi hukum Indonesia itu sangat-sangat strict dengan penyelundupan narkotika, terutama dari luar. Akhirnya karena temuan tersebut, Mary Jane pun ditahan. Pada Oktober 2010, Pengadilan Negeri Sleman memvonis Mary Jane dengan hukuman mati. Mary Jane direncanakan untuk dieksekusi pada 29 April tahun 2015. 4 tahun dia di penjara di Lapas Wirogunan di Jogja. Dan di tahun 2014, Mary Jane mengirim sebuah permohonan grasi atau pengampunan, tapi grasinya itu ditolak sama Presiden Jokowi. 5 hari sebelum hari eksekusinya, pada 24 April tahun 2015, Mary Jane dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan untuk persiapan eksekusi. 2 hari sebelum hari eksekusi, tim pengacara Mary Jane itu mengajukan peninjauan kembali, tapi keesokan harinya permintaan tersebut lagi-lagi ditolak. Tibalah malam hari 28 April 2015. Orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar eksekusi akan dibawa ke lokasi eksekusi di lapangan Limus Buntu pada pukul 00
jam 12 malam. Daftar eksekusi pun ditunjukkan dan ternyata nama Mary Jane tidak ada di daftar. Mary Jane yang mestinya pada malam itu tengah malam dibawa ke lokasi eksekusi malah dibawa keluar dari selnya dan dikembalikan ke lapas Wirogunan, Jogja. Eksekusinya ditunda. Nah, apa yang terjadi? Jadi pada 28 April, satu hari nih sebelum hari eksekusi, seorang perempuan bernama Maria Cristina Sergio itu tiba-tiba datang ke kepolisian Provinsi Nueva Ecija, Filipina, dan dia mengaku pada kepolisian Filipina bahwa dialah yang merekrut Mary Jane untuk mendapatkan pekerjaannya di Malaysia. Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Maria didakwa atas perekrutan ilegal dan perdagangan manusia. Alias Mary Jane pada saat itu tuh dijebak. Waktu dia ditawarin pekerjaan ART di Malaysia, itu dia antara akan dijual atau memang akan dijadikan kurir untuk coba-coba mengirim barang haram ke Indonesia. Walaupun begitu, tidak ada bukti konkret bahwa Mary Jane itu dikirim sama seseorang untuk menyelundupkan barang haram. Jadi pada 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi pemerintah Indonesia lampu hijau untuk mengeksekusi Mary Jane karena mereka memang tidak bisa membuktikan bahwa beliau hanya dibayar untuk menjadi kurir. Baru pada 31 Agustus tahun 2022, Presiden baru Filipina, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, di mana dia juga membahas nih tentang kasusnya Mary Jane. Di 2024, Presiden Jokowi berjanji untuk mereview ulang, memeriksa ulang kasusnya Mary Jane, sampai akhirnya 20 November 2024 terjadilah kesepakatan untuk melakukan transfer of prisoner atau ekstradisi, di mana Mary akhirnya dipulangkan ke Filipina. Dan pada 18 Desember tahun 2024 pukul 12.05 malam, Mary diterbangkan dari Indonesia ke Filipina setelah 14 tahun mendekam di penjara. Dia dibebaskan nggak di sana? Masih belum deh kayaknya. Masih dihukum ya? Masih tergantung si Ferdinand Bongbongnya itu mau dia bebas. Sedih banget, tapi juga sebenarnya sangat confusing ya. Pasti untuk pemerintah Indonesia, hukum adalah hukum gitu. Walaupun Mary bilang bahwa dia hanya disuruh tanpa bukti yang konkret, pastinya sulit untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Serem ya. Gimana menurut kalian guys? Bikin deg-degan gak ceritanya Mary? Coba komen di bawah. Itu tadi adalah beberapa WNA yang dieksekusi di Indonesia. Sebenarnya ada satu kasus yang sangat-sangat besar di Indonesia, namanya Bali 9. Kasus di mana 9 warga negara Australia melakukan elaborate mission, jadi misi untuk membawa heroin ke Bali. Tapi kasus ini lumayan panjang dan kompleks dan sebenarnya menarik banget untuk dibahas. Dan baru-baru ini menyita perhatian lagi di Australia karena setelah beberapa dieksekusi, beberapa lainnya itu dikembalikan, diekstradisi ke Australia dan hidup bebas sekarang. Kalau misalnya kalian mau kita bahas tentang Bali 9, boleh banget request di bawah biar aku tahu. Such a crazy case. Dan menurut kalian kasus mana hari ini yang bener-bener kayak gila banget? Apa yang kita pelajari bareng-bareng? Dan apakah benar di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Apa kalian setuju? Komen di bawah sekalian. Apalagi yang seru dibahas next time. Dan jangan lupa subscribe guys, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian besok di Neror. Bye bye. Ibunya di Brazil juga ternyata bipolar psikopatik karena penyakit tidak bisa Untuk petugas bandara Soekarno-Hatta, untuk petugas bandara, kenapa susah banget ngomonginnya? Untuk Brazil bohongan. Bye. Kok Susilo simple banget namanya? Dia nggak ada aliasnya. Dia bangga dengan nama Susilo. Susilo Widodo.